الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخيرات والطاعات وتغفير الذنوب والرفعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفواز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله القائل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Ketika mentari kemarin sore perlahan tenggelam di ufuk barat, suara takbir, suara tahmid, suara tahlil menggema di langit-langit masjid, menggema di langit-langit musalla, menggema di ganggang sempit, menggema di bukit hingga turun ke sawah. Gema itu menjalar ke seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Migas hingga Pulau Rote. Pertanda hari raya Idul Adha telah tiba. Dan kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah
Jutaan jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Mereka berdiri, mereka duduk, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pakaian yang sama, kain putih tak berjahit, tanpa merek, tanpa mahkota, tanpa sepatu kulit buaya, tanpa identitas sosial. Tak ada beda antara direktur dengan satpam, dan tak ada beda antara menteri dengan petani. Tak ada beda, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa bentuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha bukan sekedar hari makan daging. Ia adalah hari pelajaran agung tentang makna pengorbanan, tentang makna ketakwaan, dan tentang makna keikhlasan. Kita menyembelih hewan bukan karena Allah butuh darah dan daging, akan tetapi karena Allah ingin melihat apakah kita rela melepaskan ego, apakah kita rela melepaskan dunia, apakah kita rela melepaskan hawa nafsu karenanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullah luhumuna wala dima'uha walakin yanalut taqwa walakin yanalut taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Pertama, kurban mengajarkan bahwa hidup ini harus berani melepaskan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam diminta Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat ia cintai. Itu bukan soal pisau dan leher, tetapi soal cinta dan keikhlasan. Dalam hidup ini, kadang kita juga harus menyembelih hal-hal yang kita sukai. Mungkin kita harus menyembelih harta kita demi membantu sesama. Mungkin kita harus menyembelih ego kita demi menyelamatkan rumah tangga kita. Atau mungkin kita harus menyembelih waktu kita untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kurban mengajarkan adalah pengingat bahwa makna makan pun bisa menjadi ibadah. Daging yang kita makan hari ini bukan sekedar protein hewani, tetapi ada tetesan air mata, keikhlasan dalam setiap gigitannya, ada ruh pengorbanan di setiap suapannya. Maka makanlah dengan niat ibadah, bukan sekedar pesta. Yang ketiga, kurban mengajarkan berbagi dalam senyap, bukan dalam sorak. Kita membagikan daging kepada tetangga kita, kita membagikan daging kepada kerabat kita, kita membagikan daging kepada fakir miskin, bukan hanya untuk dipuji sebagai dermawan, tetapi karena ingin meneladani Nabiullah Ismail alaihi salam yang ketika diperintah sembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkata dengan sangat tenang, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah
insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabiullah Ismail bukan hanya anak yang patuh, tetapi Nabiullah Ismail adalah sebuah simbol kerelaan dalam ketaatan. Maka ketika kita memberi daging kurban, jangan merasa yang lebih tinggi, karena bisa jadi orang yang menerima daging lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang menyembelih. Saudaraku, Idul Adha bukan hanya tentang kambing, Idul Adha bukan hanya tentang sapi, Idul Adha bukan hanya tentang unta, tetapi tentang hati yang ikhlas, jiwa yang sabar, dan tangan yang ringan untuk memberi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diuji oleh Allah dengan kehilangan, kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan konflik rumah tangga, kita diuji oleh sulitnya rezeki. Jangan menyerah. Jadikan kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sebagai lentera bahwa kesabaran dalam ujian dan keikhlasan dalam pengorbanan akan membukakan jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hati ini telah cukup kaya untuk memberi. Bersabarlah, bersabar bukan karena tak punya pilihan, tetapi karena kita yakin Allah takkan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Allahumma taqabbal minna qurbanana waj'al hujjatan lana wa la taj'al riya'an wa la sum'atan wa inna ala iqamis salawat fi awqatiha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada muwasiman li dzikrih wa taqarrubil ibadi ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum ibadallah wa iyaya awalan bitaqwallah, fa innaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wa qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Thumma ayyuhan nas alaikum bidhikrillahi wa syukrih wa adai maftarada alaikum wa innal mauta atin wallahu sa'iluna amma qaddamna wa akharna wa ma asrarna wa ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, pada hari yang mulia ini, hari di mana darah ditumpahkan karena cinta kepadamu ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati penuh luka, jiwa penuh noda. Langkah kami berat oleh dosa ya Allah, tangan kami lemah untuk amal, tetapi kami tetap datang karena Engkau tidak pernah menolak hamba yang mengetuk pintumu. Ya Rabb, ya Rabb, kami mengaku kami banyak lalai ya Rabb. Solat kami sering terlambat, kadang kami bahkan tinggalkan. Quranmu jarang kami buka, tetapi media sosial kami sentuh berulang kali. Kami berbicara tentang surga, tetapi langkah kami mendekati dunia. Kami rindu ridhamu ya Rabb, tetapi hati ini masih mencintai pujian manusia. Ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu, kami pasti binasa. Kalau bukan karena pengampunanmu, kami sudah ditenggelamkan dosa-dosa kami.
tapi Engkau adalah Ar-Rahman. Engkau adalah Ar-Rahman. Engkau Maha Pengasih kepada siapapun yang kembali. Maka hari ini ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah kurban kami, jadikan daging dan darah yang kami sembelih sebagai penembus dosa untuk kesombongan kami. Jadikan hewan-hewan itu sebagai saksi bahwa kami pernah mencintaimu ya Rabb, meski cinta kami masih penuh dengan celah. Ya Allah, kami mohon bimbing kami agar kami teguh dalam solat 5 waktu. Bangunkan kami dari kelalaian setiap kali azanmu berkumandang. Tanamkan rasa rindu untuk bersujud di dalam dada kami. Ya Allah, berikan taufik bagi keluarga kami. Berikan juga taufik kepada anak istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, semua menjadi hamba yang patuh kepadamu ya Rabb. Jadikan rumah kami seperti surga kecil yang penuh dengan zikir dan syukur. Ya Allah, untuk setiap tangisan yang terdengar manusia, untuk setiap tangisan yang tak terdengar manusia, untuk setiap harapan yang hanya kami bisikkan saat sujud, untuk setiap malam yang kami lalui dengan gelisah, berikanlah ketenangan dari sisimu. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang hanya semangat berkurban tetapi lalai dari solat. Jangan jadikan kami hamba yang tampak dermawan tetapi hati masih penuh dengan ria. Jadikan kami orang yang sedikit amalnya tetapi Engkau ridai sepenuhnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.